Mengkonsumsi hewan tuh baik tapi sesuai takarnya atau benar-benar menurut lu nggak baik? Nggak baik menurut aku. Tuhan menciptakan mereka Oke, itu oke. bukan untuk dimakan gitu. Ada hal yang Tuhan ciptakan memang benar-benar untuk kita makan gitu. Kalau Tuhan ciptakan mereka untuk dimakan, Hmm. kenapa mereka memiliki feelings gitu? Kenapa mereka harus terbang? Kenapa mereka harus berlari? Kenapa mereka harus berenang gitu? Kalau memang makanan kan sama seperti buah yang stay, ketika kita potong mereka tidak menjerit, mereka tidak memiliki respons untuk berteriak dan sebagainya. Wow, gue jadi pengen nyoba untuk jadi vegan. You have to try. Dekorasi rumah lu bagus. Standar bro. Oh, keren bro, keren. Thank you. Lu streamer ya? YouTuber pemula sih. Oh, oke. Di bidang apa tuh, kalau boleh tahu? Gue promote vegan aktivis. That's cool, mate. Thank you bro. Ini di luar negeri atau di Indo? Gue di Indonesia, gue di Bandung. Oh I see, okay. Are you vegan? Yes, I am vegan. Bagaimana lu memulai? Apa yang memicu lu untuk jadi seorang vegan? Because I awake. Latar belakang aku itu adalah seorang perawat. Jadi waktu Ah, gue oke. perawat, hampir setiap hari gue rawat pasien dan aku lihat bahwa penyakit non communicable disease ya, atau penyakit metabolik seperti jantung, stroke, hipertensi, DM, cancer, semua yang aku rawat itu, aku lihat pasien-pasiennya itu semuanya ada hubungan dengan pola makan yang tidak baik. Salah satunya adalah penyebab utamanya adalah animals food, karena mereka mengkonsumsi hewan. Karena saya seorang perawat, Ah, aku pikir kenapa aku nggak eh seperti percuma gitu loh. Setiap pasien masuk, harusnya kita bisa blok itu dari awal, yaitu dengan promote mereka ya, ya, untuk ya. tidak mengkonsum itu dari segi kesehatan gitu. Itulah singkat ceritanya. Oke, tapi mengkonsumsi hewan tuh baik tapi sesuai takarnya atau benar-benar menurut lu nggak baik? Nggak baik menurut aku, karena they are not food gitu. Menurut pandangan aku ya, Tuhan menciptakan mereka Oke, itu oke. bukan untuk dimakan gitu. Ada hal khusus yang Tuhan ciptakan memang benar-benar untuk kita makan gitu. Tapi hewan, aku yakin Tuhan ciptakan mereka bukan untuk dimakan gitu. Kalau Tuhan ciptakan mereka untuk Hmm. dimakan, kenapa mereka memiliki feelings gitu? Kenapa mereka harus terbang? Kenapa mereka harus berlari? Kenapa mereka harus berenang gitu? Kalau memang makanan kan sama seperti buah yang stay, ketika kita potong tidak ada, mereka tidak menjerit, mereka tidak memiliki respons untuk berteriak dan sebagainya. Wow, gue jadi pengen nyoba untuk jadi vegan. You have to try. Ya, karena gue juga ngerasa pola makan gue juga kurang baik nih. Gue maksudnya, Kenapa? Apa yang lu ya, rasa bro? ya kayak makanan sehari-hari kan maksudnya. Lu makan ayam goreng Hmm. atau steak atau ya macam-macam terus ya gue ngerasa kayak ke bawah tubuhnya tuh jadi kayak berat aja gitu maksudnya gue jadi ngerasa kurang fit aja gitu. Hmm. Wow. Beda halnya ketika gue diselingi oleh sayur-sayuran. Kebetulan gue orangnya jarang banget makan sayur dan cenderung lebih ke gak suka sih gitu. Ya, Tapi gue waktu itu coba ya beberapa dan ya mulai ada yang suka kayak bayam, kangkung gitu-gitu. hmm. Ya, ya gue ngerasa lebih even kayak gue makan lotek gue ngerasa lebih sehat aja. Lotek. Lu tau lotek gak sih kayak pecel gitu? Oh, I see. Okay. Ya, ya, pecel. Wow, Itu kan that's great. sayuran semua kan. Hmm. Ya, gue suka sih itu. Gue kasih tips kalau untuk soal sayur. Jadi pertama, lu makan aja sayur yang lu mau gitu. Jangan ngepaksa dulu dengan I have to eat broccoli gitu. I have to eat Hmm. pakcoy atau apa karena gizinya yang ini, enggak, jangan dulu lah.
mulai mulai aja dulu dengan apa yang lu paling suka aja bro. Oke. Jadi paling suka baru di double dikasih. Kalau biasa dulu sayur lu cuman 1 sendok biasa, ya cobalah tambah 2 sendok gitu. Baru ada teknik yang lain lagi, lu bisa cocolin gitu, maksudnya lu nggak suka sayur bayam atau sayur kangkung gitu atau apa, nah, caranya lu bisa makan sama sama sambal gitu atau apa yang lu suka, jadi dibarengin dengan kayak saus atau apalah yang lu suka gitu, saus kacang misalnya. Oh ya, gue mau nanya satu lagi nih. Menurut lu porsi nasi yang baik tuh seperti apa sih? Gue Wah, sampai sekarang masih bingung. wah itu tertera di dalam undang-undang kesehatan pemerintah Indonesia. Kalau lu bisa buka sekarang Hmm. di yang dulu kan lu tahu itu mungkin 4 sehat 5 sempurna ya, petunjuk makan. Eh, Sekarang udah ganti dengan isi piringku. Nah, di isi piringku itu, satu piring kita makan ini itu setengah porsi dari piring yang kita makan itu terdiri dari sayur dan buah. Nah, setengahnya lagi 2/3 dari setengah isi piring itulah makanan pokok, nasi. Makanan pokok itu kita sebenarnya bukan cuma nasi ya, bisa kentang atau jagung. Jadi itu 2/3 dari setengah piring kita bro, itulah porsi untuk nasi. Baru sepertiga dari setengahnya adalah lauk pauk. gue kebetulan lagi diet juga dan Wow. gue selalu mengurangi porsi nasi gue. Kayak cuman piring itu kayak cuman secuil gitu loh. hmm. Ya, sisanya gue banyakin makan ikan dan daging sih sebenarnya. Daging Hmm. dan ayam. Oh, lu ikut diet keto nggak ya? Enggak sih, gue ya yang menurut gue bener aja kayak gitu. Ah, sih. Tapi ya gue selalu lupa dengan menselingi sayur-sayuran sih. Wow, cool. Aku pelajari ya. Ketika kita beralih ke namanya whole food plant based diet, itu kita nggak perlu hitung-hitung kalori lagi, kita nggak perlu mikirin diet lagi gitu. Kita akan makan sebanyak mungkin dengan variasi yang ada dan itu akan jadi ideal gitu. Nah, Ah, whole food plant based diet itu adalah makanan yang utuh gitu, lebih ke utuh ataupun yang ada proses tapi low proses. Pertama nutrisinya lebih padat dan seratnya juga lebih 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 banyak. Kalau proses food kan mereka udah buang seratnya. Termasuk nasi putih itu sebenarnya adalah proses food. Beras kan itu sebenarnya oke. dia coklat, Bro. Sering kita sebut itu adalah junk food, nasi putih. Makanya yang lebih Hmm. sehat adalah kayak brown rice, nasi nasi beras pecah kulit biasa kita sebut bahasa Indonesianya, brown rice atau Oke. black rice, nasi hitam masih banyak seratnya, Hmm. sama nasi merah atau coklat seperti itu. Sama juga dengan buah. Lu kalau minum kalengan ya, contoh buah vita gitu atau apa, mangga. Lu minum mangga satu ini, wah kalorinya tinggi sekali gitu. Dibandingkan dengan lu makan mangga whole, secara utuh. Lu makan itu jauh lebih mengenyangkan, seratnya dapat, nutrisinya lebih banyak gitu. Dibandingkan dengan yang jusan seperti Iya itu sih, sih. gue juga mengurangi sih kayak pembelian kayak jus-jus di supermarket dan gue sekarang juga lagi mengurangi beli minuman kemasan. Ya Kayak, itu not recommended sih. Lebih baik lu bikin sendiri, bikin smoothie bro. Smoothie is easier. ya gue 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 baca-baca gitu maksudnya. Terus kayak kandungan kalori gula yang ada di minuman kemasan tuh kayak besar Wow. banget dan gue kaget sih. Ah itu gila. Justru kebanyakan gula kan yang ada daripada kandungan Iya, nutrisinya. kayak gue lagi perbanyak konsumsi air putih aja terus air putih. Ini bro aku rekomendasi Eh, ini. Kalau lu pernah nonton nggak film dokumenter namanya What the Health? Kalau yang What the Health ini penyakit kronik ya. seperti jantung semuanya itu yang berhubungan dengan makanan. Nah, film-film ini aku kasih itu based on scientific journal. Nanti bisa dilihat. Baru yang The Game Changers ini adalah para atlet-atlet, Bro.
Ini atlet-atlet pro, Hmm. atlet profesional yang mencoba yang melakukan pola hidup vegan ini, dan mereka memecahkan rekor gitu. Baru yang konspirasi ini Oke. adalah mengenai lingkungan, dan ya sedikit konspirasi lah mungkin ya, tentang kenapa sih kita banyak itu di lingkungan kita justru menyodorkan akan makanan animal, padahal itu sebenarnya tidak baik gitu. Iya, kayak gue tertarik sama What the Health ini sih, sama The Game Ya Changers. ya, itu di YouTube atau di Netflix kayaknya ada. Ya, wow. Oh, oke, gue mau tanya lagi nih. Yuk. Apakah berat badan tuh eh, bisa bertambah dikarenakan pola tidur yang tidak baik? Karena pola tidur gue kacau banget nih. Ya, iya. Jadi kita harus percaya dulu bahwa memang tubuh kita ini adalah namanya berketerkaitan satu dengan yang lain ya. Itu konsep dasarnya. Oke. Ya, karena saya perawat juga, jadi setidaknya adalah, Hmm. jadi sistem sistem di tubuh kita itu yang paling sehat adalah yang paling seimbang itu. Namanya equilibrium ya, homeostatis. Eh, Jadi semakin seimbang seorang itu semakin sehat gitu. Jadi bukan berarti semakin banyak kita makan buah kita sehat, enggak. Kalau terlalu banyak makan buah pun, kalau terlalu banyak minum air pun, itu kita imbalance jadinya, nggak nggak sehat. Dan semua organ di tubuh kita itu pada dasarnya saling berhubungan satu dengan yang lain. Contohnya kalau lu sakit gigi, itu ibaratnya semua badan lu pasti akan terganggu gitu, ya kan. Nah, eh, jadi mungkin secara langsung lu tidak akan merasakan bahwa ada pengaruh dengan berat badan ya, tapi ada proses yang terjadi yang mempengaruhi dari perkembangan badan lu kalau lu tidak seimbang di satu sisi. Itu sih hmm. aku yakin. Secara saintifik, bukti ilmiah itu aku belum dapati yang lebih jelas ya. Tapi secara Eh, basic anatomi fisiologi tubuh kita mungkin itu juga. Karena itu pasti, intinya semua harus seimbang gitu. Itu iya, pola tidur, cara lu makan, porsi lu iya, makan, everybody, ya, 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 everything iya sih. is kind of cool. Oke. Karena pasti kayak gini juga kan. Contoh, ketika lu nggak tidur, lu pasti akan tendensi untuk ngemil juga, itu pasti sekitar 80-90%. Contoh, waktunya tidur kita sebenarnya jam jam 9 atau jam 10 kan. Nah, Oke, oke. tubuh kita itu sebenarnya sudah tidak memproduksi, sudah tidak bekerja lagi Insulin. lah. Iya, sudah tidak bekerja lagi Iya. di, harusnya sudah istirahat. Tapi karena lu belum tidur dan lu tendensi untuk makan kan, makan malam, terus lu lu bikin mungkin indomie juga lah dan sebagainya, atau bahkan kopi, untuk sustainable tubuh lu kan, untuk bertahan tubuh lu. Nah, yang sebenarnya waktu kita untuk tidur, tapi jadinya kita harus bekerja. Yang menjadi masalah juga Hmm. ketika lu tidur dengan perut yang masih berisi, masih Oke. bekerja. Ingat, pengosongan lambung itu terjadi sekitar 4 sampai 5 jam. Iya, iya, gue, oke. Ya. Jadi meskipun lu tidur sekarang, Iya. lu baru makan 1 jam, lu tidur sekarang 3 jam lagi, 3 sampai 4 jam lagi, tubuh lu itu nggak tidur. Maksudnya sistem pencernaan lu itu nggak tidur, dia masih bekerja. Sedangkan otak lu ini sudah dipaksa untuk tidur. Nah, ada terjadi ketidakseimbangan. Nah, ketika waktu pagi nanti, eh, lu akan ngerasa banyak energi juga yang keluar gitu. Padahal lu nggak bikin apa-apa, kok lu rasa Hmm. pasti akan capek dan agak berbeda lah. Iya, iya. Karena secara nggak langsung tubuh lu udah mengeluarkan energi untuk memproses akan pencernaan yang lu
yang lu lakuin waktu malam hari gitu. Ada sih mungkin beberapa artikel juga menunjukkan bahwa membuat perut kembung, perut menjadi lemak visceralnya Buncit. lebih, iya, jadi Iya. buncit. Lemak visceralnya jadi lebih banyak karena pencernaan lu yang tidak maksimal gitu. Sumpah gue jadi pengen vegan cuma. Ya, it's Ya, a ya. good idea. Aku ini vegan aktivis, tapi aku itu nggak pernah Hmm. maksa orang untuk menjadi vegan. Jadi gini, konsep aku adalah, jadi I never push people to think like me, but at least I push people to think, and Oke, oke. they are the one who choose the right way gitu. Ya, ya, So I good see. luck. Ya, ya. Ya gue sih mikirnya kayak gue lebih gue berpikir gitu maksudnya gue pengen memperbaiki sistem metabolisme tubuh gue Ya, dan mungkin salah satu caranya dengan gue menjadi vegan atau at least gue memperbanyak konsumsi sayur gue atau ya mengurangi konsumsi daging dan ya step by step lah ya, gue mulai appreciate. harus memikirkan kesehatan tubuh gue di masa yang akan datang gitu maksudnya Iya, gue ntar bakal tua gue bakal punya cucu dan gue pengen sehat-sehat lah gitu. amin. Itu investasi terbaik loh. Iya, iya sih. Gue kebetulan juga gue alkohol juga sih. Oh, Ya, ya tapi udah hampir berapa ya? Sekitar 5 bulan gue udah nggak nyentuh lagi karena gue tahu gulanya sangat banyak. lu Anjing. alkohol for sosial atau memang Lebih ke sosial sih. eh, pas kumpul-ngumpul gitu kan bareng teman? Ya, maksudnya ya selalu sih. Kadang dulu gue waktu awal gue kelas 12 gitu, gue kelas 3 SMA, gue sempet hampir menyentuh regularly gitu maksudnya. Wow. Gue hampir sering banget. Tapi gue mulai kurang-kurangin ini sekarang. Mending mending coba ini bro, kombucha. Lu tau nggak kombucha? Oh iya, gue tahu fermentasi teh kan itu. Iya, fermentasi fermentasi kayak fermentasi dari jamur, dan ya ada beberapa Iya, buah itu kayak sensasi-sensasi, kan fermented ya, sama kayak alkohol kan fermented iya, juga ibaratnya kalau iya, lu. iya. Tapi itu minuman probiotik juga bagus banget Oke, oke. kalau mau, Ya. ibaratnya ya sama seperti vegan ya, ada namanya vegan transition food. Hmm. Jadi lu pernah dong pasti dengar ada daging bohongan gitu kan, daging dari Iya, iya, kedelai, iya. daging, nah itu sebenarnya adalah Di, di, makanan di Bandung transisi. kebetulan ada, di Bandung kebetulan ada restoran khusus vegan gitu. Kayak Oh, ada rendang tapi ya bukan daging gitu. iya iya, I see I see. Nah itu adalah vegan transition food. Jadi sebenarnya itu Hmm. kayak lu ya, atau orang yang suka untuk menjadi vegan, tapi eh, tahapannya sangat sulit gitu. Maksudnya tahapan pertamanya adalah, ya mereka masih, contoh ya, mereka masih pingin makan rendang, tapi ini bukan dari Hmm. sapi, tapi dari sari kedelai atau dari gluten atau dari apalah. Tempe. Iya. Seperti itu. Nah itu namanya vegan transition food. Jadi cuman transisi aja sementara itu. Lambat laun ya lo udah makan, makan seperti ya makan langsung sumber dari tumbuhannya, nggak perlu yang fake fake lagi gitu, kayak gitu. Sama juga dengan alkohol Iya. tadi, transisinya adalah Iya. coba lu minum kombucha aja gitu, kalau untuk kayak sensasi sensasinya gitu lah. Oke, oke. Iya sih. Well, thank you banget sih. Lu udah sharing-sharing pengetahuan lu tentang vegan. Dan Yo kayaknya gue thank juga you juga bro, nggak bakal ada. berusaha untuk jadi vegan.